Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, eh, saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi metode campuran larutan pada persamaan diferensial biasa. Langsung perkenalkan, nama saya Ahmadul Farijul Fadlillah dengan NIM akhir 002 dan rekan saya. Fitru Ilham dengan NIM akhir 68. Alicia Nurhani dengan NIM akhir 1025. Hoirunisa Amsi dengan NIM akhir 80. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita langsung bahas ke inti permasalahannya. Yang pertama-tama, kita harus mengenal persamaan diferensial biasa itu apa. Nah, di sini persamaan diferensial biasa adalah persamaan matematika yang memuat fungsi dengan satu variabel bebas beserta urutannya. Sistem persamaan diferensial adalah suatu sistem yang melibatkan sejumlah persamaan diferensial dan dapat digunakan untuk menggambarkan suatu permasalahan dalam model matematis. Jumlah dan spesifikasi dari persamaan diferensial yang terlibat bergantung pada kompleksitas dari permasalahan yang dimodelkan. Nah, persamaan diferensial orde 1 adalah suatu persamaan diferensial yang melibatkan turunan pertama dari suatu fungsi dan variabel bebasnya. Persamaan ini sering digunakan untuk memodelkan sistem yang mengalami perubahan secara kontinu seperti pertumbuhan, peluruhan, maupun aliran zat. Metode penyelesaian di PDB Orde 1 meliputi pemisahan variabel, faktor integrasi, serta metode numerik. Penguasaan metode ini sangat penting karena menjadi dasar untuk memahami persamaan diferensial tingkat lanjut. Secara umum, bentuk persamaan diferensial Orde 1 dapat ditulis sebagai berikut, yaitu dy per dx sama dengan f x, y, yang mana y fungsi yang tidak diketahui dan x yaitu variabel independen, dan dy per dx yaitu merupakan turunan pertama dari y terhadap x. Persamaan diferensial biasa Orde 1 memiliki beberapa bentuk yang umum digunakan, antara lain: satu, persamaan variabel terpisah. Persamaan terpisah yaitu persamaan diferensial biasa yang di mana variabel-variabel dapat dipisahkan satu sama lain, sehingga setiap variabel dapat ditempatkan di sisi yang berbeda dari persamaan. Bentuk umum dari persamaan variabel terpisah adalah sebagai berikut, yaitu dy per dx sama dengan gx kali hy, di mana gx adalah fungsi variabel independen x dan hy adalah fungsi dari variabel independen y. Yang kedua, persamaan linear. Persamaan linear yaitu suatu persamaan diferensial biasa yang dinyatakan dalam bentuk linear terhadap fungsi yang tidak diketahui dan turunannya. Bentuk umum dari persamaan linear adalah sebagai berikut, di mana dy per dx sama dengan pxy, dy per dx tambah pxy sama dengan qx, di mana y adalah fungsi tidak ketahui, dy per dx tadi adalah turunan pertama dari y terhadap x, px dan qx adalah fungsi yang hanya bergantung pada nilai x. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, untuk ketiga yaitu persamaan homogen. Persamaan homogen orde 1 merupakan suatu persamaan diferensial biasa yang memiliki derajat sama dan dapat ditulis dalam bentuk dy per dx sama dengan vy per x. Atau bentuk umumnya yaitu sebagai berikut: m x, y dx plus n x, y dy sama dengan 0, di mana m x, y dan n x, y adalah fungsi homogen dengan derajat sama. Jika semua variabel dikali t, hasilnya juga dikali t. Persamaan diferensial tidak hanya dipelajari secara teoritis, tapi juga secara aplikatif. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa PDB dapat digunakan untuk memunculkan fenomena dalam bidang teknik, fisika, biologi, dan ekonomi. Model matematika berbasis PDB mampu memberikan prediksi yang cukup akurat terhadap perubahan suatu sistem. Ke bawah.
Oleh karena itu, pemahaman konsep dasar PDB sangat diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan. Salah satu aplikasi penting dari persamaan differential order 1 adalah dalam sistem campuran larutan. Sistem ini melibatkan proses masuk dan keluarnya zat dalam suatu tangki, sehingga menyebabkan perubahan konsentrasi terhadap waktu. Permasalahan campuran larutan biasanya dimutilkan menggunakan prinsip keseimbangan massa. Model campuran larutan didasarkan pada konsep bahwa perubahan jumlah zat dalam suatu sistem merupakan selisih antara laju masuk dan laju keluar. Dalam model ini diasumsikan bahwa larutan tercampur sempurna hingga konsentrasi zat seragam di seluruh bagian tangki. Selain itu, laju aliran masuk dan keluar sering dianggap konstan untuk menyederhanakan model. Dalam penyelesaian model campuran lautan, persamaan diferensial order 1 sering diselesaikan secara analitik maupun numerik. Metode analitik digunakan jika bentuk persamaan sederhana, sedangkan numerik digunakan untuk kasus yang lebih kompleks. Aplikasi persamaan diferensial pada sistem campuran lautan juga banyak ditemukan dalam bidang teknik dan lingkungan. Misalnya dalam pengolahan limbah cair, model ini digunakan untuk memprediksi konsentrasi zat pencemaran dalam suatu tangki. Penggunaan persamaan diferensial dalam berbagai aplikasi menunjukkan fleksibilitas dalam memudahkan fenomena alam. Tidak hanya pada campuran lautan, PDB juga digunakan dalam model pertumbuhan, dinamika populasi, dan sistem aliran fluida. Hal ini menunjukkan bahwa konsep PDB bersifat universal dan dapat diterapkan pada berbagai bidang ilmu. Bahwa bab ketiga pembahasan ke-1 konsep dasar campuran lautan. Campuran lautan dalam persamaan diferensial biasa merupakan suatu model yang digunakan untuk menggambarkan perubahan jumlah atau konsentrasi dalam suatu sistem tertutup maupun terbuka. Sistem ini biasanya berupa sebuah tangki yang berisi lautan tertentu di mana terjadi proses aliran masuk, singkatannya inflow, dan aliran keluar outflow secara kontinu. Dalam konteks ini yang diamati adalah bagaimana jumlah zat terlarut, misalnya garam, gula, atau zat kimia, dan lain-lain, berubah terhadap waktu. Akibatnya adanya perubahan tersebut. Konsep utama digunakan dalam model ini adalah keseimbangan massa, mass balance, yaitu perubahan jumlah zat dalam sistem sama dengan jumlah zat masuk dikurangi jumlah zat keluar. Dalam kasus ini, diasumsikan bahwa lautan di dalam tangki tercampur secara sempurna, sehingga konsentrasi zat di setiap bagian tangki adalah sama. Berdasarkan konsep tersebut, perubahan jumlah zat dalam tangki ditentukan oleh selisih antara laju zat yang masuk dan laju zat yang keluar, sehingga dapat dimodelkan menggunakan persamaan diferensial. Secara matematis, perubahan jumlah zat dalam tangki dinyatakan sebagai laju perubahan terhadap waktu, dipengaruhi oleh proses aliran masuk dan keluar. Model yang digunakan dinyatakan dalam bentuk persamaan diferensial biasa order 1, beberapa asumsi dasar dalam model campuran lautan lain. Pertama, lautan di dalam tangki tercampur secara sempurna, sehingga konsentrasi zat seragam seluruh bagian tangki. Kedua, laju aliran masuk dan keluar dianggap konstan. Ketiga, volume lautan dapat tetap atau berubah tergantung kondisi sistem. Keempat, tidak ada reaksi kimia yang terjadi, zat hanya mengalami perpindahan. Bawah. Asumsi-asumsi ini bertujuan untuk menyederhanakan model sehingga lebih mudah dianalisis secara matematis, namun tetap mampu mempresentasikan fenomena nyata dan dengan cukup baik. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep ini banyak digunakan. Misalnya, pengolahan limbah cair di industri, proses pencampuran bahan kimia, sistem distribusi air, dan pengecaran lautan dalam laboratorium. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, model matematika. Model matematika pada campuran larutan disusun berdasarkan prinsip keseimbangan massa, yaitu laju perubahan jumlah zat dalam tangki sama dengan laju zat yang masuk dikurangi laju zat yang keluar. Secara umum, model ini dapat dituliskan dalam bentuk, misalkan AT adalah jumlah zat dalam tangki pada waktu T, VT sama dengan volume larutan dalam tangki, Cin adalah konsentrasi zat yang masuk, Qin sama dengan laju aliran masuk, Qout sama dengan laju aliran keluar. dA per dt sama dengan laju masuk dikurangi laju keluar. Maka laju masuk sama dengan Ci dikali Qin,
laju keluar AT per VT dikali Q out. Sehingga model matematika menjadi dA per dt sama dengan C in dikali Q in dikurangi AT per VT dikali Q out. Model matematika tersebut disusun secara sistematis berdasarkan hubungan antara laju masuk dan laju keluar yang memengaruhi perubahan jumlah zat di dalam tangki. Besarnya laju masuk ditentukan oleh konsentrasi larutan yang masuk dan debit alirannya. Sedangkan laju keluar ditentukan oleh konsentrasi larutan di dalam tangki yang dinyatakan sebagai perbandingan antara jumlah zat dengan volume larutan. Kemudian dikalikan dengan debit aliran keluar. Berdasarkan hubungan tersebut diperoleh suatu persamaan diferensial order 1 yang menggambarkan perubahan jumlah zat terhadap waktu. Selanjutnya, penyelesaian persamaan diferensial. Persamaan diferensial yang diperoleh dari model campuran larutan adalah dA per dt ditambah skalar A sama dengan C. Persamaan tersebut merupakan persamaan diferensial linear order 1 yang dapat diselesaikan menggunakan metode faktor integrasi. Metode ini digunakan untuk mengubah ruas kiri persamaan menjadi bentuk turunan dari suatu fungsi sehingga lebih mudah diintegralkan. Faktor integrasi dari persamaan tersebut adalah mu t sama dengan E pangkat skalar T. Dengan mengalihkan persamaan awal menggunakan faktor integrasi, ruas kiri persamaan dapat dinyatakan sebagai turunan dari hasil perkalian fungsi, yaitu D per dt dikali A dikali E pangkat skalar T sama dengan C dikali E pangkat skalar T. Selanjutnya, kedua rumus persamaan diintegralkan terhadap waktu sehingga diperoleh bentuk umum, yaitu A dikali E pangkat skalar T sama dengan C per skalar dikali E pangkat skalar T ditambah K. Dengan K sebagai konstanta integrasi, dengan membagi kedua ruas tersebut, E pangkat skalar T diperoleh solusi umum persamaan diferensial sebagai berikut. AT sama dengan C per skalar ditambah K dikali E pangkat min skalar T. Untuk mendapatkan solusi khusus digunakan kondisi awal A0 sama dengan A0. Sehingga nilai konstanta dapat ditentukan. Hasil akhirnya dapat dituliskan dalam bentuk AT sama dengan A steady ditambah A0 dikurangi A steady dikali E pangkat minus skalar T. Dengan AT sama dengan A steady sama dengan CK yang menyatakan keadaan setimbang atau steady state. Berdasarkan solusi tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah zat dalam tangki akan berubah secara bertahap terhadap waktu dan cenderung mendekati nilai tetap. Hal ini menunjukkan bahwa sistem campuran larutan akan mencapai kondisi stabil setelah waktu yang cukup lama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu contoh soal. Sebuah tangki berisi 150 liter larutan yang mengandung 60 gram garam. Larutan lain dengan konsentrasi 2 gram per liter dialirkan ke dalam tangki dengan laju 3 liter per menit. Campuran diaduk merata dan keluar dengan laju yang sama. Tentukan jumlah garam dalam tangki pada waktu T menit. Penyelesaian. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah garam dalam tangki pada waktu T menit. Misalkan, T sama dengan jumlah garam dalam bentuk gram. Diketahui V atau volume tetap sama dengan 150 liter. Kemudian Q in sama dengan Q out sama dengan 3, yaitu laju masuk dan keluar sama, yaitu 3 liter per menit. Kemudian C in sama dengan 2, adalah konsentrasi masuk 2 gram per liter. Kemudian Q0 atau kondisi awal sama dengan 60 gram. Kemudian masuk ke model persamaan. Laju perubahan garam ditentukan oleh laju masuk dikurangi laju keluar. Maka laju masuk sama dengan in sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian laju keluar out sama dengan 3 dikali Q per 150 sama dengan Q per 50. Sehingga diperoleh persamaan diferensial yaitu
dq per dt sama dengan 6 dikurangi q per 50. dq per 6 dikurangi q per 50 sama dengan dt. Kemudian gunakan substitusi dengan U sama dengan 6 dikurangi Q per 50. Maka dq sama dengan negatif 50 du. Sehingga integral dq per 6 dikurangi Q per 50. Setelah dihitung integral ini, maka diperoleh negatif 50 ln nilai mutlak 6 dikurangi Q per 50 sama dengan T plus C. Kemudian bagi kedua ruas dengan negatif 50. Maka akan diperoleh ln nilai mutlak 6 dikurangi Q per 50 sama dengan negatif T per 50 plus C. Kemudian kita ubah ke bentuk eksponensial, yaitu 6 dikurangi Q per 50 sama dengan CE pangkat negatif T per 50. Sehingga diperoleh Q sama dengan 300 dikurangi 50 CE pangkat T per 50. Kemudian gunakan kondisi awal. Q sama dengan 300 dikurangi 50 CE pangkat negatif T per 50. Substitusikan kondisi awal 60. Sehingga 60 sama dengan 300 dikurangi 50 C. Maka 50 C sama dengan 240. Dan C adalah 24 per 5. Jadi Q T sama dengan 300 dikurangi 240 E pangkat negatif T per 50. Sekian dari kelompok kami, kelompok 5. Mohon maaf lebihnya kalau ada salah kata atau apa-apa mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.